Warahmatullahi wabarakatuh. 101.3 FM Prosalina Jember dan 92.7 FM Prosalina Bondowoso. Selamat siang pemerhati Prosalina. Alhamdulillah di siang hari ini weekend lembar keempat di bulan Oktober 2025. Saya Anto Januarta hadir menemani Anda hingga pukul 11 siang nanti. Nah, seperti yang kita informasikan bahwa sebelumnya ini kita akan membahas berkaitan dengan makan bergizi gratis ya, alias MBG, yang memang dalam beberapa waktu terakhir ini menyita perhatian publik, dan di Jember pun juga sudah mulai dilaksanakan di beberapa sekolah-sekolah. Mungkin sekolah Anda masih ada yang belum, ya banyak masih ya. Karena dapurnya sendiri juga masih jauh untuk jumlahnya sendiri, begitu pemerhati Prosalina. Dan berkaitan dengan MBG ini, pada hari ini kita akan membahas tema yang bisa dibilang penting juga dan menyentuh langsung kehidupan anak-anak ya, dan masa depan bangsa, dengan tema pengawasan makan bergizi gratis dari dapur hingga meja sekolah. Dan program ini sedang ramai dibincangkan di berbagai daerah di Nusantara karena memang menyangkut anggarannya besar, jumlah penerimanya juga luas ya. Tentu saja kualitas gizi yang akan dikonsumsi untuk para siswa setiap harinya juga menjadi penting, begitu pemerhati Prosalina. Nah, lebih lengkapnya nanti kita akan bincangkan, dan termasuk nanti kami juga ajak Anda untuk bisa bergabung di semua jalur interaktif yang sudah tersedia di 0331 336 600 dan WhatsApp SMS 087 77 100 1000. Namun sebelum saya terima gabungan Anda, alhamdulillah di studio Prosalina ini sudah ada dua narasumber yang hadir. Mudah-mudahan yang satu bisa nyusul nanti ya pemerhati Prosalina. Di antaranya ada Bapak Widarto selaku Wakil Ketua DPRD Kabupaten Jember. Assalamualaikum Pak Widarto. Waalaikumsalam, terima kasih. Salam sehat Mas Anto. Sehat ya, alhamdulillah. Ini weekend ini biasanya jadwalnya padat atau tidak nih Pak? Sama saja buat kita ini. Sama saja ya. Weekend turun ke teman-teman di lapangan. Oke, baik. Di tengah-tengah aktivitas beliau juga menyempatkan waktu. Terima kasih sudah berkenan hadir di studio Prosalina. Berikutnya juga ada Ibu Dr. Nur Hayati STP MSI selaku ahli pangan dari Universitas Jember. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Ibu? Alhamdulillah. Kayaknya kalau ahli pangan ini sudah selalu sehat gitu ya Bu ya. Insya Allah, amin. Mudah-mudahan ya, oke, selalu sehat. Iya, insya Allah mudah-mudahan ini segera menyusul ya. Insya Allah ada Ibda Hari Sasono selaku Kanit Tipiter Polres Jember. Mudah-mudahan nanti bisa bergabung bersama kita di sini. Tentunya kami akan ajak Anda untuk bisa bergabung juga ya. Dan berbicara tentang MBG, makan bergizi gratis. Mungkin saya ke Pak Widarto dulu begitu ya. Sejauh ini di Kabupaten Jember informasinya juga sudah jalan, dan ada beberapa dapur MBG. SPPG-nya itu sudah dibangun, sudah melaksanakan juga. Nah, total sementara ini ada berapa nih Pak, informasi terakhir? Iya, terima kasih. Jadi di Jember ini ditargetkan ada 220 SPPG atau dapur MBG, tapi per minggu ini baru 9 kalau tidak salah dapur yang beroperasi. Yang lain masih sedang mengurus kesiapannya termasuk izin-izinnya. Tapi yang sudah beroperasi baru sekitar 9 atau 10 terakhir kemarin diresmikan oleh Bupati di daerah Tempurjo. Oke. Dan ini kan pertama kan di Kabupaten Jember sendiri kan mulai sekitar 4 bulanan yang lalu ya kalau di Jember ya. Betul, sebetulnya di launching sudah bulan Januari. Iya, kalau secara nasional ya. Tapi pertama baru ada di Kecamatan Patrang, dapur pertama, dan masih melayani per dapur itu kan sekitar 3.000-an porsi ya, 3.000-an siswa. Baru ini berkembang sekarang ini tadi sekitar 9 dapur yang sudah mulai beroperasi begitu. Dari target 220 kuota yang diberikan ke Kabupaten Jember. Betul. Iya, masih jauh. Dan ya selain tadi soal perizinan, kemudian ada saya lihat itu beberapa wilayah itu juga ada semacam kayak renovasi begitu ya, yang dulunya mungkin bekas bangunan atau bagaimana sekarang mau difungsikan sebagai SPPG-nya itu begitu ya. Betul Mas Hato. Jadi ini sebetulnya kan program bagus ya, program dari Pak Presiden terkait dengan menyiapkan generasi mendatang agar cita-cita generasi emas yang kita harapkan itu bisa tercapai. Tetapi sebagaimana program besar harusnya disiapkan seluruh infrastrukturnya. Tapi kritik kami, mohon maaf, ya sebetulnya kita belum terlalu siap. Bayangkan peraturan yang menaungi saja ini baru satu perpres soal
Badan Gizi Nasional. Perpres soal tata kelolanya mungkin baru minggu ini proses penandatanganan oleh Presiden. Padahal sudah 9 bulan ya. Betul, padahal sudah ribuan, mungkin puluhan ribu dapur MBG se-Indonesia yang sudah berjalan, sudah melayani jutaan anak, tapi peraturan tentang tata kelolanya saja masih dalam proses, begitu Mas Ato. Oke. Ini kan butuh persiapan yang matang begitu ya istilahnya ya. Persiapan yang matang dari segi regulasi juga iya. Dan ini kan kalau kita berbicara di Jember sendiri, ini kan baru 9 dapur ya yang beroperasi di Kabupaten Jember, mungkin juga akan menyusul yang lainnya begitu. Nah, DPRD juga punya peran penting begitu dalam hal pengawasan. Begitu ya, termasuk juga pengawasan anggaran ya kan, pengawasan anggaran. Apa sih langkah konkret dari DPRD Kabupaten Jember untuk memastikan dana makan bergizi gratis ini benar-benar digunakan transparan dan ya tepat sasaran begitu Pak? Iya betul, jadi bahkan ada jejak digital ya, kami mulai bulan Januari, Februari sebetulnya sudah mengingatkan. Yang pertama terkait dengan persiapan matang ini. Memang ketika serapannya rendah, masyarakat yang dirugikan karena anak didik kita yang harusnya sudah mendapatkan manfaat dari program bagus ini belum merasakan. Tapi ada jauh yang lebih penting menurut saya, Mas Ato, daripada soal serapan anggaran. Apa yang kami ingatkan sejak awal adalah karena ini menyangkut anak didik kita, generasi kita, kehati-hatian menjadi sangat penting ya, dan itu terbukti ketika kita lengah alhamdulillah di Jember belum terlalu signifikan karena memang baru beberapa dapur yang beroperasi, tapi di banyak daerah kita dengar, kita lihat, kita baca banyak sekali kasus-kasus keracunan dan lain-lain yang itu tentu menyedihkan ya, karena bicara jangankan ribuan, satu nyawa saja itu sangat berarti karena itu generasi kita. Maka tadi orang tua saja pasti lah ya, anak panas sedikit aja udah panik ya. Betul. Maka di luar urusan serapan, di luar urusan berapa yang sudah beroperasi, menurut saya menyiapkan langkah-langkah antisipasinya jauh lebih penting untuk manajemen operasionalnya. Oke. Baik, mungkin saya juga alihkan ke Bu Nur ini ya. Kalau kaitan secara aspek teknis begitu kan, secara teknis dari sisi ilmu pangan juga begitu kan, apa sih tantangan terbesar yang bisa kita perhatikan untuk menjaga kualitas gizi, kemudian ya keamanan makanan juga ketika diproduksi massal, karena kan MBG ini sudah secara massal, yang biasanya mungkin kalau cateringan biasa barangkali yang sudah bergerak di cateringan mungkin ya di bawah 1.000 lah atau 1.000. Nah ini kan per SPPG kadang bisa 3.000 kalau tadi disampaikan, bisa 3.000, bisa 4.000 porsi begitu. Bagaimana sih dari sisi ilmu pangannya ini soal kualitas gizi ini? Oke, terima kasih Mas. Terkait porsi yang lumayan banyak, memang harus ekstra hati-hati, ekstra pula kerja kerasnya. Nah, ada beberapa pilar yang mesti kita cermati, yang bisa kita awasi, mulai dari yang pertama ya misalnya perencanaan mutu dan bahan bakunya. Perhatikan angka kecukupan gizinya. Nah, terus dari bahan baku pilihlah yang ekonomis. Angka kecukupan gizi berarti memang makanannya bergizi, syarat dengan gizi ya. Gizi ada karbohidrat sebagai sumber energi, ada protein, ada lemak, vitamin, mineral, itu kebutuhan dasar dari suatu gizi. Nah, terus bahan bakunya itu ekonomis. Artinya untuk bergizi itu tidak harus mahal. Apalagi mungkin di daerah-daerah terpencil kadang kita juga nggak sama nih menu di setiap daerah pun juga beda-beda begitu ya. Betul. Apalagi tentu kita kan terbatas dengan anggaran nggih Bapak nggih. Nah, berarti untuk bergizi tidak harus mahal. Cari yang ekonomis. Untuk bisa ekonomis biasanya kita berpatok pada ketersediaan di sekitar kita, ketersediaan di alam kita begitu. Jangan memaksakan harus pakai komoditas yang diimpor dari daerah lain atau bahkan mungkin dari luar negeri misalnya begitu. Untuk bergizi misalnya salmon, harus salmon bergizi bukan gitu. Nah, di bahan perairan kita sendiri Bandeng juga gizinya sama dengan salmon begitu. Nah, terus dari bahan harus bebas dari cemaran. Cemaran itu ada 3, cemaran biologis. Nah, biasanya yang cemaran biologis itu mulai dari keberadaan kecoa, tikus, dan yang tidak terlihat oleh mata, yaitu yang kita kenal dengan mikroba.
Oh, Nah, ya, ini oke. yang potensi besar keracunan bisa dari ulah mikroba tersebut. Karena kita nggak bisa lihat Nggak nih bisa ya, nggak lihat. bisa lihat. Baru kalau pakai Ukurannya mikroskop gitu. Betul. Iya, iya, Nah, itu baik. yang tidak bisa terlihat. Oke. Yang tidak bisa terlihat lainnya juga yang kimia. Keberadaan residu pestisida misalnya, iya, betul. cemaran bahan kimia lain gitu. Itu juga harus kita pastikan bahan bakunya tidak itu. Nah, yang mungkin terlihat itu adalah cemaran fisik. Kalau dalam bahasa kerennya mungkin filthy ya, keberadaan rambut. Nah, ketika makanan ada rambutnya berarti indikasinya. Saya aja kalau sudah ada makanan rambut itu agak geli, Pikirannya kemana-mana. udah nggak selera nih Bu ya. Terus terang saja kayak aduh udah enak-enak makan di tengah jalan lah ya, terus ada rambut. Itu dari sisi kesiapan menu dan bahan. Terus dari sisi pengolahan di dapur sentralnya tadi ya, harus memperhatikan betul yang namanya GMP, Good Manufacturing Practice. Proses-prosesnya harus diperhatikan. Nah, selain prosesnya harus benar-benar tepat dan benar, maka juga sanitasi lingkungan. Jangan sampai, karena itu juga biang sumber kemungkinan terjadinya keracunan. Sanitasi, contoh nampan yang habis digunakan harus segera dicuci, jangan menunggu besok karena apalagi kecapean. dalam jumlah banyak ya. Nah, itu sumber terjadinya potensi terjadinya keracunan gitu. Sanitasi itu contoh yang di plate piringnya ya. Terus potensi terjadinya kontaminasi silang. Nah, kontaminasi silang nih yang seperti apa? Apa itu kontaminasi silang? Misalnya kita sudah mengolah makanan itu, sudah matang nih, sudah memenuhi kecukupan panas. Namun ternyata terjadi kontaminasi silang dari pekerjanya tidak higienis, tangannya habis megang bahan baku yang segar, misalnya habis megang ikan segar gitu. Tahu-tahu pegang makanan yang sudah matang. Maka mikroba yang ada di bahan segar tadi berpindah ke makanan yang matang. Itu istilahnya kontaminasi silang ini ya, dari makanan yang satu udah higienis, ternyata ya tangan pekerjanya ini ya udah megang yang lain nih gitu ya. Karena Mas, kita juga bisa sebagai pembawa kuman. Misalnya tangannya habis ngapain? Pegang-pegang jerawat. Nah, jerawat itu ada Staphylococcus aureus loh. Kita kemarin dengar ya bahwa salah satu mikroba yang penyebab keracunan Staphylococcus aureus itu salah satunya ada bersemayam di jerawat kita, jerawat manusia itu di situ tuh ada Staphylococcus. Habis pegang itu tidak sengaja pegang makanan. Entah itu kita gatel apa gitu kan ya. Itu potensi memang banyak gitu. Itu berarti mungkin mohon maaf saya salah. Berarti ketika ini kasus demi kasus yang terjadi di Indonesia termasuk juga keracunan, berarti apakah ada indikasi hal-hal yang Ibu Nur tadi juga sebutkan itu belum diperhatikan secara jelas? Bisa jadi, makanya kita perlu satu evaluasi. Penekanan di setiap processing, di setiap lini proses kita harus memang memberikan perhatian lebih begitu Mas. Nah, yang tidak kalah itu adalah ketika kita mengolah makanan itu Mas, harus memenuhi kecukupan panas istilahnya. Contoh misalnya nih, mau mengolah daging ayam. Nah, harusnya sih dagingnya itu fresh baru disembelih begitu. Kalaupun terpaksa harus stok 1, 2, 3 hari, maka harus menggunakan suhu penyimpanan yang tepat. Betul. Harus pakai freezer, itu wajib. Kalau hanya misalnya daging segar, ikan segar kita simpan di kulkas saja, itu masih potensi terjadinya pertumbuhan mikroba. Harus freezer. Nah, ketika keluar dari freezer, maka harus ada proses pencairan, atau kalau di kami itu di ilmu pangan itu istilahnya thawing, dicairkan kan beku ya. Nah, itu harus dicairkan dulu di suhu ruang. Tapi pencairan juga nggak boleh lama-lama karena di situ potensi pertumbuhan mikroba. Tapi kalau melihat dari program ini kan juga berjalan setiap hari gitu ya Bu ya. Program ini kan juga berjalan setiap hari, distribusinya juga setiap hari, alurnya pun juga setiap hari gitu ya. Sehingga ketika kita misalnya bagi pengelola nih dapur MBG ini atau SPPG-nya untuk menyediakan stoknya, karena mereka kan juga kadang belanja lebih banyak misalnya bisa jadi
tidak satu hari, bisa jadi untuk beberapa hari begitu. Nah, itu lebih amannya bagaimana? Manajemen stok penting. Jadi harus menerapkan FIFO, first in first out. Nah, itu penting juga, Mas. Baik, terutama untuk bahan yang mudah rusak ya. Daging, ikan, terus telur. Nah, kalau telur masih relatif aman ya, karena ada pelindung cangkang. Tapi kalau daging dan ikan ini penting sekali di situ. Nah, karena orang mikirnya kan daging, ikan itu sumber protein. Sedangkan protein ini sendiri makanan yang mengasihkan bagi pertumbuhan si kuman. Itu. Oke, baik. Ini saya ucapkan selamat datang ini ya. Alhamdulillah narasumber kita ketiga sudah bisa bergabung di tengah-tengah kesibukan beliau ini. Selamat datang Ibda Harisasono. Boleh bisa mendekat dengan mikrofon? Selamat datang. Oke, boleh dinaikkan juga mikrofonnya? Nggak apa-apa. Iya, selaku Kanit Tipiter Polres Jember, selamat bergabung di Prosalina. Terima kasih, nih kayaknya ngebut nih ya. Ngebut, Pak. Baik, tapi sehat ya. Alhamdulillah. Mungkin saya langsung sapa juga begitu kan, karena kaitan dengan MBG ini ya kayaknya beliau nih hampir setiap hari juga sibuk ini pemerhati Prosalina mengawasi bagaimana jalannya program MBG di Kabupaten Jember. Oke lah, dalam beberapa bulan terakhir ini apa saja yang memang ditemukan begitu sejauh ini? Baik, terima kasih. Sebelumnya dari Polres Jember melalui unit Tipiter selaku Satgas Pangan juga menaungi kaitan dengan pengawasan SPPG, Pak ya, sentra layanan pemenuhan gizi ya, yang ada di Kabupaten Jember. Setidaknya kurang lebih Jember memiliki kuota kurang lebih sekitar 220 ya untuk SPPG. Untuk SPPG-nya. Namun untuk di Jember mungkin kurang lebih ada sekitar 15. Sudah SPPG. 15 ya? Sudah sekitar 15. Itu yang termasuk yang sudah operasi dan belum beroperasi. Oh, yang belum. Oke. Jadi kami menerapkan sistem pengawasan kewilayahan oleh Kanit-Kanit Reskrim dan juga Babin Kamtipmas untuk melakukan pengawasan secara internal maupun eksternal. Secara internal kita melaksanakan pengawasan di langsung bagian dapur. Seperti apa proses dari penyediaan stok makanan, produksi dan juga sumber dari bahan pangan seperti itu. Kemudian fungsi eksternal kita juga lakukan pengujian lab terhadap hasil dari produksi SPPG tersebut. Apakah produk makanan yang disajikan adalah produk yang layak dikonsumsi oleh anak-anak atau tidak, seperti itu. Apabila terdapat indikasi makanan tersebut belum bisa dimakan atau dikonsumsi oleh halayak umum, tentunya akan menjadi evaluasi tersendiri untuk SPPG. Dan untuk pengawasannya ini kan mulai dari dapur kemudian menuju ke ya meja siswa lah ya istilahnya begitu kan. Nah, untuk memastikan itu seperti apa? Baik, tentunya ada yang perlu kami pastikan terlebih dahulu dari masing-masing SPPG ini, yaitu ada minimal SPPG memiliki beberapa izin ya, beberapa izin dan juga sertifikat yang harus mereka penuhi. Salah satunya SLHS ini, sertifikat layak higienis sanitasi. Kemudian sertifikasi halal juga dan juga hazard analysis critical control point ya. Ini salah satu menjadi izin ataupun sertifikat penting juga untuk menilai bahwa SPPG tersebut apakah layak beroperasi atau tidak. Dan juga kita menilai bahwa sistem pengawasan dari produksi makanan itu apakah benar-benar stabil dan juga steril dari bahan kontaminasi seperti itu. Jadi dapat dipastikan juga kita berkolaborasi dengan Dinas Kesehatan dan juga badan penyelenggara atau penyedia sertifikasi halal ya seperti itu ya, untuk memastikan bahwa makanan tersebut layak diedarkan seperti itu, atau dikonsumsi halayak umum, terutama anak-anak seperti itu. Tentu kita berharap sih, karena di Jember baru beberapa SPPG ya yang beroperasi, dan ini pun juga mudah-mudahan tidak ada kendala, karena berkaca dari berbagai macam kejadian keracunan di daerah yang lain, walaupun di Jember masih belum ada indikasi itu, kita kan juga antisipasi begitu ya. Nah, ini apa saja yang mungkin disampaikan dari pihak Polres Jember, terutama juga kepada SPPG ini? Betul. Untuk memastikan itu. Untuk memastikan hal-hal tersebut, tentunya dari Polres Jember menghimbau kepada para pengusaha, investor ataupun mitra yayasan yang melaksanakan fungsi penyediaan makanan tersebut atau SPPG untuk pertama melengkapi seluruh kebutuhan perizinan, baik itu sertifikasi ataupun izin dari halal makanan tersebut.
Karena itu menjadi dasar penilaian tentunya ketika suatu saat terjadi hal yang tidak diinginkan, SPPG dapat memberikan pertanggungjawaban dari hasil lab tersebut ataupun izin-izin yang sudah mereka punya. Kemudian ke depan dari kasus-kasus yang sudah kita tangani, karena sementara masih dugaan mungkin ada beberapa berita yang beredar bahwa di Jember ada beberapa lokasi yang SPPG terindikasi terjadi keracunan ya, seperti itu. Namun kita belum bisa memastikan karena memang hasil labnya belum keluar. Apakah betul memang para anak-anak itu keracunan karena akibat MBG ataupun mereka karena alergi. Nah, itu yang harus masing-masing anak kan juga beda-beda ya. Betul. Atau mungkin nggak biasa sarapan gitu, kadang yang begitu ya. Ada yang bisa nggak sarapan. Iya, baik. Nah, kalau kaitan dengan memastikan nih, kalau tadi juga dengan beberapa persyaratan yang termasuk perizinan, sertifikasi segala macam, apakah memang ada semacam perjanjian kerjasamakah begitu? Karena kan kaitan dengan tanggung jawab nih, ketika SPPG itu sudah diberikan wewenang lah untuk mengelola program MBG ini, terus kepada pihak sekolah juga, antara sekolah dengan SPPG, apakah ada semacam kerjasama begitu? Karena kan selama ini juga beredar gimana sih, apa tanggung jawabnya ketika ada sesuatu itu, apakah ditanggung oleh pihak sekolah atau SPPG-nya begitu? Jadi dari beberapa hasil evaluasi kemarin, temuan-temuan kami adalah beberapa SPPG memang sudah melengkapi MOU ya, kerjasama dengan pihak-pihak sekolah atau lembaga penerima jasa makanan tersebut. Salah satunya adalah perjanjian ketika terjadi sesuatu hal, pihak sekolah wajib pertama melaporkan kejadian tersebut kepada BGN atau SPPG yang terlibat seperti itu. Jangan sampai pihak sekolah lalai dalam hal ini membiarkan ataupun menutup-nutupi apabila ada informasi anak-anak yang keracunan seperti itu. Karena nantinya pihak sekolah akan dimintai pertanggungjawaban juga seperti itu. Jadi benar-benar terbuka nih kalau memang ada sesuatu. Betul. Begitu ya. Jangan ada yang ditutup-tutupi karena ini kan kaitan dengan nyawa ya. Nyawa, iya. Hal yang umum juga. Setiap anak ini juga berharga begitu ya. Nah, ini dari segi aturan. Nah, kalau dari segi pengawasan juga tentu ya, kalau tadi saya ke Pak Widarto ya soal pengawasan ya, selain anggaran ini besar loh. Anggaran MBG ini besar, bahkan tahun 2026 pun juga lebih besar lagi, ratusan triliun rupiah juga digelontor untuk program MBG ini. Nah, sejauh ini tentu juga masyarakat ini kan ya bisa ikut mengawasi begitu ya. Apakah DPRD juga melibatkan semacam sekolah, komite ataupun orang tua ini dalam proses pengawasan program ini, Pak? Iya, sebelumnya tadi disampaikan ya oleh Pak Kanit soal beberapa perizinan yang harusnya dilengkapi oleh teman-teman SPPG. Tapi kami melihat di lapangan ya, dan apa informasi yang kami dapat, saya tidak yakin satupun dari SPPG yang sudah beroperasi sudah punya SLHS, sertifikat layak higienis dan sanitasi. Apalagi sertifikat keamanan pangan yang disampaikan Pak Kani tadi tentang HACCP. Jadi itu masih berproses. Itu yang saya sebut tadi di awal, bahwa program ini luar biasa bagus, tapi kesiapannya memang belum clear begitu ya. Jadi mereka belum punya. Nah, seharusnya kan ini disiapkan dulu, sehingga mereka tahu bagaimana prosedur semuanya, tahapan dari yang dijelaskan ahli gizi tadi, mulai dari bahan bakunya, pengolahannya, kemudian sentuhan-sentuhan, karena kan itu berpotensi juga, sanitasinya, sampai di meja makan, di meja sekolah ya, seperti tema kita hari ini. Kenapa? Karena ternyata kan berpengaruh juga tadi kalau kita dengarkan tadi banyak soal detail-detail yang disampaikan Bu Nur. Betul, dan itu bisa terjadi di sekolah. Gitu. Maka tapi ya syukur alhamdulillahnya, dari hasil evaluasi kemudian ini sudah ada upaya-upaya untuk melibatkan lintas sektor, termasuk bagaimana kerjasama dengan puskesmas, dengan UKS bahkan unit kesehatan sekolah, usaha kesehatan sekolah ya, yang sudah mau dilibatkan di sana, sehingga anak-anak juga tahu bagaimana cara mengkonsumsinya, sebelum makan harus apa yang dilakukan, setelah makan apa, dan lain sebagainya. Ini memang butuh pendidikan edukasi begitu. Dan pesan kami, jangan kemudian ketika sudah jadi
terjadi persoalan baru dicek kesiapannya semuanya. Oke. Tapi jadi, sebelum itu harus sudah dipastikan. Berarti begitu. kan tidak boleh dong istilahnya dapur ini sudah memproduksi makanan kalau izin-izinnya masih belum lengkap. Betul, gitu kan? kalau kita mau selektif dan ketat seharusnya belum bisa mereka. Karena tadi SLHS dan keamanan pangannya belum sertifikat keamanan pangan belum ada itu, belum ada. Oke. Mungkin saya tanya nih, dari tadi juga disebutkan ada 15 ya. Ini kan ada yang sudah beroperasi. Kalau tadi Pak Widarto menyebutkan sementara ini yang beroperasi ada sekitar 9 begitu. Berarti kan ada tersisa 6 begitu. Dan dari 9 ini apakah sudah lengkap ini mungkin Pak Ari? Sepertinya belum ya. Jadi belum semua kah? Belum. Jadi kemarin kita lakukan pengawasan juga terhadap masing-masing SPPG. Bahwasannya untuk kriteria-kriteria yang telah ditentukan ini, jadi ada beberapa SPPG yang menjadi percontohan. Salah satunya SPPG yang di Bintoro itu. Iya, di Baterang itu. Ya. Karena dia SPPG yang pertama ya, pastinya memiliki waktu atau space waktu yang cukup untuk melengkapi perizinan-perizinan terkait. Namun untuk SLAS sendiri masih dalam proses seperti itu. Cuman mereka dalam operasionalnya masih bekerja sama dengan Dinas Kesehatan untuk melakukan pemantauan pengawasan juga. Seperti itu. Oke, berarti kan sudah berjalan, tapi secara izin masih belum lengkap berarti. Masih belum lengkap. Sebenarnya itu tidak berbolehkan kan sebenarnya. Cuman karena situasi di lapangan ini berbeda, ya kita bisa menyesuaikan aja. Makanya untuk mengejar itu, untuk mengejar target juga, Polri diturunkan langsung ke lapangan untuk melakukan pengawasan, untuk membantu pihak-pihak terkait dalam mengawasi seperti itu. Oke. Karena ini juga menjadi penting ya, kalau tadi disebutkan soal perizinan harus lengkap, pengawasannya bagaimana, kualitasnya juga disebutkan Bu Nur Hayati tadi juga. Ini ada beberapa yang perlu diperhatikan dari sisi bangunannya pun ternyata juga harus diperhatikan begitu kan ya, dari dari segi bangunan begitu. Nah, mungkin saya ke Bu Nur Hayati lagi begitu kan, kaitan dengan tadi disebutkan soal bagaimana ketersediaan pangannya menyesuaikan dengan kondisi di daerah begitu kan. Jadi kan tidak harus impor lah dari daerah lain atau mungkin dari luar negeri sekalipun begitu ya. Kalau dari segi perizinan oke lah mungkin sudah disebutkan, tapi kalau dari segi higienis kemudian dari segi ruang juga segala macam itu bagaimana? Itu wajib mestinya ke GMP, Group Manufacturing Practice, tata ruangnya juga, desain ruangannya itu harus standar sebenarnya. Harus yang seperti apa sih kalau ada pedomannya ya Mas ya. Singkat teknisnya ya, misalnya tidak ada ruangan itu tidak memiliki sudut-sudut yang bersiku. Bersiku. Melengkung sudutnya. Kenapa itu? Karena sehingga debu lainnya itu tidak mudah sekali untuk dibersihkan. Jadi kayak sela-sela ya. Iya, tidak memiliki harus tertutup, tidak memiliki angin-angin yang udara keluar masuk bebas. Nah, terus juga fasilitas terutama untuk penyimpanan, Mas. Kita dengarkan ya di sana-sana bahwa zona yang berbahaya itu makanan ketika terpapar lebih dari 2 jam, makanan yang siap saji itu tidak boleh dikonsumsi lebih dari 2 jam setelah penyajian. Nah, ini kan kalau kita lihat nih banyak beredar juga kan, produksinya tengah malam, kemudian didistribusikannya agak siang begitu. Nah, itu kita harus perhatian sekali. Titik kritis di situ pasca pengolahan. Kita yakin pengolahannya sudah benar. Setelah makanan itu jadi, itu masih wajib dengan pantauan yang ketat. Sering kita menjumpai makanan ini silakan dikonsumsi tidak lebih dari 2 jam setelah proses, setelah siap saji. Nah, itu tidak boleh. Kalau lebih bagaimana? Maka harus ada ruang penyimpanan yang tepat. Ruang penyimpanannya berapa itu? Kurang dari 5 derajat Celcius atau melebihi 60 derajat Celcius. Warm atau cool. Karena suhu di antara 5 derajat Celcius sampai 60 derajat Celcius itu suhu yang nikmat untuk mikroba itu berkembang pesat. Terutama di suhu ruang. Nah, itu kalau kita melihat misalnya ya kalau kita naik pesawat misalnya itu pasti makanannya panas kan. Nah, karena disimpan selama penerbangan, persiapannya itu langsung masuk kepada penyimpanan yang
di zona yang aman tadi, yaitu kurang dari 5 derajat Celcius atau lebih dari 60 derajat Celcius. Makanya kan orang-orang juga kadang menyoroti ya soal karena masaknya tengah malam, kemudian ya dalam kondisi panas, kemudian langsung ditutup misalnya begitu ya, yang menyebabkan mudah basi lah begitu. Kenapa itu mudah basi? Ada ilmunya, Mas. Makanan yang masih ngukus itu ya, masih panas kan ada uapnya tuh. Nah, ketika ditutup maka uapnya jatuh lagi ke makanan. Ketika jatuh lagi ke makanan, maka meningkatkan nilai aktivitas air dari makanan itu. Aktivitas air itulah yang mensupport pula kehidupan mikroba. Nah, kayaknya memang biangnya ini mikroba gitu ya kesannya ya. Biang keracunan itu mikroba. Kalau kita merasa bahan bakunya sudah aman dari bahaya kimia, sudah pilihan nih bahan-bahannya nih. Bahannya sudah pilihan, sudah bebas dari bahan kimia, residu pestisida misalnya. Selama pengolahan pun masih ada nih potensi bahaya biologis tadi dari mikroba. Nah itu. Terus ini tadi ya makanan tidak lebih dari 2 jam untuk segera dikonsumsi. Seandainya lebih, maka harus disiapkan fasilitas penyimpanan yang benar begitu. Ya, baik. Nah, kalau dari sisi wadahnya itu sudah bagus sebenarnya. Kan stainless steel ya. Stainless steel. Nah, itu stainless steel itu adalah dia itu lebih baik daripada kita menggunakan plastik. Ya. Terus pencuciannya, sanitasinya itu mudah. Tidak ada siku-siku kan, melengkung semua. Nah, itu kan sudah mengadopsi dari wadah wadah makanan di rumah sakit kan. Nah, itu sudah bagus sebenarnya. Nah, cuma titik kritisnya lagi pada saat distribusi, Mas. Distribusi itu, katakanlah kita selesai masak pukul berapa sih? Kira-kira kalau saya tanya ke Masnya, dengan persiapan sebagai makan gratis pada saat makan siang, kira-kira menurut Masnya kapan harus selesai masak? Berapa dulu jumlah porsinya, Bu? Gitu ya. Iya kan. Kalau masaknya banyak pasti lebih awal gitu kan. Targetnya pukul 8 kah? Gitu kira-kira pukul 8 kah? Sudah selesai harusnya. Pukul 8, anggap pukul 8 sudah siap ya. Nah, nanti disajikannya pukul berapa kira-kira? Pukul 12? Atau pukul 11? Itu terlalu lama sih kalau menurut saya, kalau jam 12 ya. Oke. Artinya apa? Ketika selesai pukul 8 disajikan pukul 12 itu sudah berapa jam? 4 jam. Melebihi dari 2 jam. Kalau tadi sarannya 2 jam ya. Tidak lebih dari 2 jam. Maka memang harus disimpan di penyimpanan yang tepat tadi. Suhu tadi kurang dari 5 atau lebih dari 60 derajat Celcius. Karena ini, Mas, mikroba apalagi makanan itu ditumbuhi oleh bakteri ya, kuman bakteri, pesat sekali pertumbuhannya. Cepat itu ya, ketika di suhu ruang. Apalagi kan tadi traynya itu kita menggunakan stainless ya. Kira-kira kalau yang terjadi Bapak di lapang itu kita pengirimannya pakai kendaraan terbuka kah? Betul. Nah, itu titik kritis juga. Ini apa namanya, nggak pakai mobil box? Pick up misalnya atau box. Kalau rata-rata temuan kita di lapangan memang rata-rata SPPG menggunakan mobil box, Pak. Mobil box yang sudah ada sekat-sekatnya itu untuk kompreng-komprengnya itu, untuk food tray-nya itu. Jadi rata-rata memang menggunakan mobil box. Cuman mobil box itu sendiri ada standarnya juga, Pak. Nggak semerta-merta mobil box itu plong, nggak ada ini. Jadi mereka itu harus mewajibkan ada sekat-sekat untuk penyimpanannya sehingga tidak ada rongga sekecil apapun seperti itu. Mungkin bisa ditambah, direkomendasikan untuk di mobil boxnya itu suhunya kira-kira berapa. Jadi ada pengukur suhu. Jadi apakah ada pengukur suhunya atau memang nggak ada nih begitu kan di mobil boxnya? Ya udahlah, suhunya ya yang berjalan ya itu saja gitu kan. Khawatir ya. Kalau saya melihatnya kita harus pandai memanage waktu distribusi. Semisal nih habis proses masih belum didistribusikan, maka harus disimpan yang tepat tadi. Nah, kan tidak mungkin kan dari pusat dapur pusatnya ke sekolah melebihi setengah jam perjalanan, tidak mungkin kan misalnya. Nah, ketika mau berjalan baru dikeluarkan.
dari penyimpanan. Langsung di sekolah pun jangan ditunggu entar nasi istirahatnya masih 1 jam lagi, jangan. Langsung saja. Oke. Anak-anak jadi bisa. nantinya pihak sekolah pun harus menyesuaikan nih dengan waktu makanan datang begitu ya. Iya, betul. Jangan menunda, segera dikonsumsi untuk meminimalkan kejadian ini yang tadi. kadang-kadang juga lepas ya. Lepas kontrol. Nah, dari para guru kan juga menjadi penting nih edukasi begitu kan, supaya tahu, karena kan guru sekarang ada yang penanggung jawab juga begitu untuk program MBG ini begitu kan. Kalau nggak hati-hati ya ternyata prosesnya pun begitu panjang untuk sampai ke meja sekolah begitu, meja makannya anak-anak ini di situ ya. Iya, cuma kadang saya juga ketika dalam satu tray ya Mas, ada buah, ada makanan, nasi, terus ada olahan ayam, misalnya ayam pedas manis itu, terus di sebelahnya ada semangka. Terus menurut aturan suhunya atau minus kurang dari 5 atau di atas 60. Kalau kita simpan di atas 60 derajat Celcius, masa semangka jadi panas? Aneh ya? Nah, kalau kita menjaga kesegaran dari semangka, kita simpan kurang dari 5 derajat Celcius, anak-anak nanti makan nasi dingin kan enggak enak juga. Itu juga dilema juga sebenarnya. Nah, ini maka pemilihan bahan baku menu itu memang harus terprogram ya. Nah, berarti kan bisa butuh ya, setidaknya SPPG ini juga melibatkan langsung ahli gizi ini. Iya, melibatkan ahli pangan. Ahli pangan. Nah, mau ahli pangan. Ahli pangan berperan dalam hal processing. Ahli gizi berperan dalam hal mengevaluasi nilai gizinya. Jadi memang harus semua bergotong royong ini untuk generasi emas. Gotong royong. Karena kan ini ya ini urusan makanan yang akan masuk ke dalam tubuh kita. Begitu kan. Apa yang kita makan, apalagi untuk anak-anak. Karena kita nggak mau nih anak-anak yang sampai ya keracunan, habis itu trauma, nggak mau makan lagi, begitu kan. Kalau sudah ya merasa, ya kan, orang tua juga khawatir, anaknya pun juga nggak mau, begitu. Ya seenak apapun gitu tampilannya, tapi gara-gara ada kejadian keracunan, bikin fobia nggak sih, begitu ya. Betul. Kalau dari DPRD sendiri nih Pak, kaitan dengan pengawasan juga begitu, termasuk juga dapur-dapur yang memang sudah beroperasi saat ini. Kalau Pak Hari tadi juga menyebutkan ini masih belum lengkap, masih on proses gitu kan. Ya mudah-mudahan sesegera mungkin bisa lengkap betul-betul nih ya, secara transparan pula. Dari pengalaman-pengalaman termasuk juga evaluasi, dan saat ini di lapangan ya baru sedikit lah ya dapur umumnya di Jember. Kalau targetnya 220 ya. Strategi apa yang harus dipercepat? Ya, yang pertama tentu mempercepat proses SPPG ini agar segera perizinannya kemudian diurus, lalu kemudian otomatis ketika mengurus perizinan itu beberapa persyaratannya termasuk fasilitasnya kan juga harus dipenuhi. Nah, ada menyangkut beberapa hal sebetulnya Mas Hato. Jadi yang pertama bahan makanannya ya, ini penting soal kadaluarsa bahan pangan, cara penyimpanannya, cara pengolahannya, proses pengolahan, proses packing itu juga menjadi penting, dan tadi sudah dibahas tentang proses distribusi. Ini kan kita belum. Nanti kita bayangkan kalau sampai kita sudah menangani yang di Mulyorejo misalkan di Silo, maka apa yang disampaikan Ibu tadi ahli gizi bahwa tidak mungkin kan 30 menit, sangat mungkin nanti kalau sudah menangani yang di Mulyorejo di Baban sana, ada sekolah di sana, lebih 30 menit itu. Nah, itu harus dipikirkan. Lalu kan akses transportasi bagaimana? Jangankan itu, pemilu aja ada yang pakai kuda gitu kan, logistiknya. Betul. Setelah bahan pangan lalu periksa penjamah atau orang yang menangani, yang tadi juga disebutkan. Soal apa? Hasil pemeriksaan kesehatannya, personal higienisnya, perilaku selama proses, ya, proses baik pengolahannya, yang membawa bahan baku sampai pendistribusi sampai di sekolahnya tadi. Lalu kemudian sertifikat pelatihan penjamah makanan. Jadi mereka yang mengikuti proses masak ini di SPPG harus betul-betul orang yang sudah dilatih, tidak boleh paham begitu juga, aja, Pak. harus paham. Ya, otomatis juga. Ketika dilatih harapannya mereka paham kan begitu. Lalu kemudian periksa lingkungan fisik dapur tadi, maka SLHS fungsinya salah satunya di sini ya, sanitasinya bagaimana tadi sudah dijelaskan, menyangkut kebersihan dapur, tempat penyimpanan, tempat pengolahan, packing, dan sumber air yang digunakan itu sangat penting. Di beberapa tempat yang keracunan ternyata ketika diperiksa sumber airnya pun begitu meresahkan ya, tidak jauh dari higienis. Lalu
kita ke depan juga harus memikirkan bank sampel pangan. Jadi bahan bakunya ini harus kita perhitungkan. Ini masih sedikit, Mas. Nanti kalau sudah 220 beroperasi, kita membayangkan sayurnya, buahnya, ya termasuk lauknya, sumbernya ini kan akan ya harganya demand-nya tinggi, maka kemudian bisa asal-asalan juga bahan bakunya ini. Maka jauh-jauh hari harus sudah kita pikirkan, kita siapkan itu. Lalu harus ada menurut saya semacam rapid test ya. Kalau dulu rapid, jadi makanan itu dites secara cepat sebelum didistribusikan setiap hari. Nah tentu SPPG melalui Badan Gizi sudah menyiapkan itu. Bukan guru ya, karena kemarin juga ramai. Ini guru yang harus mencicipi dulu gitu. Nah, sebelum di sana, Mas, atau di SPPG-nya sudah dilakukan. Baru kemudian di sekolah juga harus dilakukan. Maka perlu kerjasama dengan sekolah, termasuk mungkin perwakilan wali murid dan UKS tadi yang paling penting. Itu dilakukan untuk apa? Pengecekan kondisi pangan sebelum dibagikan. Jadi dicek sebelum dibagikan, lalu menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Makannya sudah bagus, kalau lingkungan sekolahnya ternyata tidak bersih, tidak higienis juga jadi persoalan nanti. Berarti kan ada tambahan dong, Pak. Berarti kalau itu harus ada semacam rapid test, berarti ada tambahan porsi untuk guru yang mencicipi begitu, atau justru yang punya anak-anak nih yang harus mencicipi. Rapid test ini kan sampelnya tidak harus banyak, Mas, ya, dan bisa tentu ada alat yang seperti kita dulu waktu COVID ada rapid test ya. Jadi tidak harus ngambil 1 porsi, 2 porsi, 3 porsi, enggak. Ada beberapa, misalkan nasi diambil satu mohon maaf ya, istilah satu kita, butir nasi itu aja sudah bisa, itu saya yakin. Lalu menjaga kebersihan lingkungan sekolah dan mencuci tangan sebelum makan. Bahkan kami menyarankan ke depan sudah bisa dipikirkan juga pasca makan. Bahkan apa maksud saya? Ini kan misalkan buah-buahan akan meninggalkan juga sampah, Mas, meskipun sampah organik. Sayur, saya yakin juga tidak semua sayuran akan dikonsumsi oleh anak didik kita. Maka harus sudah kita pikirkan, utamanya di Kabupaten Jember, penanganan sampah organik pasca ini. Nah itu sebetulnya bisa menguntungkan juga, misalkan kerjasama dengan yang selama ini beternak maggot atau apa begitu, Mas. Nah ini jadi komprehensif, kita mulai dari awal sampai akhir harus sudah mulai kita siapkan. Oke, baik. Kita coba untuk terima telepon terlebih dahulu di jalur telepon ini ya. Selamat siang, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Mbak Nita ya? Iya, Mas. Mbak Nita di Kampung Betul. Ya. Iya. Saya mendengarkan semua narasumber dari makanan gizi sampai segalanya lah. Ya, gimana? Putranya dapat nggak? Ya, memang. Hah? Putranya dapat? Apa, Mas? Dapat MBG juga? Oh, enggak. Belum? Enggak, Mas. Enggak dapat, belum. Oh, oke. Cuma saya punya ide buat yang Mbak itu siapa tadi yang gizi, Bu Nur Hayati ahli pangan. Itu sama-sama Bapak yang barusan ngasih narasumber, memang sangat betul sekali, sangat benar sekali semua rancangan ide-ide semua itu yang saya bicarakan ini. Kalau yang bagian menanam nasi kan berapa orang itu ya, itu harus dijaga. Terus yang buat lauk pauk berapa orang itu harus dijaga. Yang buat sayur itu harus dijaga. Jadi biar tahu ini gimana, ini tidak boleh, ini harus ini kan harus gitu, Mas. Ya, jadi kalau saya sendiri ya, masak saya itu ya, sebelum dipotong saya cuci dulu pakai air yang jatuh, jangan pakai tempat. Itu sayur apapun itu pokoknya, maupun ikan apapun itu semuanya harus air jatuh. Air mengalir ya. Air jatuh itu air mengalir. Jadi enggak usah dikasih tempat. Jadi enak, kotorannya biar jatuh semua sampai bersih. Setelah itu sayur sudah dicuci, dipotong-potong, terus dicuci lagi pakai tempat yang ada lubang-lubangnya itu. Saya gitu, Mas. Ganda lagi ikan juga, telur itu harus dilihat, telur, terus ikan-ikan laut, daging-daging itu, kalau daging-daging, ayam, apapun itu harus dicuci dengan air jatuh, mengalir, jangan dikasih tempat. Soalnya kan darah, pas lemak-lemaknya itu kan masih nggak jatuh, gitu loh. Jadi kalau cuci ikan apapun, tempe, tahu, lawis, segalanya pokoknya air itu harus nyuci itu harus di air terus sama bahannya itu, jangan kasih tempat. Percuma, Mas, kalau dicuci gitu itu. Oke, baik.
Jadi saya menganjurkan untuk semua ini ngomong gini, aku yang di ponaan Mas, sekolah kabeh. Aku masih wis adik-adikku mbak-mbakku yo tak kandhani ngono. Ya ngono pisan Mas, ngiris iku kudu diumbah meneh. Pokoknya wis higienis lah demi masa depan generasi kita. Mudah-mudahan Jember sehat semua. Oke. Baik. Sekolahnya semua wis. Baik. Itu aja. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Mbak Nita. narasumber sama Ibu. Terima kasih narasumbernya. Semoga sehat semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Nita di Kampung Ledok ya, ini memperhatikan bahan makanan ketika sebelum diproses masak ya, dalam hal pencuciannya begitu ya. Pencuciannya itu ya nggak usah pakai tempat dulu gitu kan. Iya, itu potensi kontaminasi silang tadi Mas. Kontaminasi silang misalnya habis mencuci daging gitu, terus airnya itu digunakan cuci sayur. Atau sebaliknya, habis nyuci sayur airnya untuk daging, traynya itu. Iya. Jadi kadang kalau apalagi ibu-ibu ya, hemat tempat gitu. Nah, harus jadi sekalian. Iya, harus ini tadi benar, memang harus menggunakan air mengalir gitu. Oke, baik. Nah, ini menarik ya, berkaitan dengan ya hal-hal yang memang perlu sekali ini ya, dari segi bahan, dari segi ya infrastruktur juga, dari segi perizinan juga iya, sampai-sampai tadi juga diusulkan bahwa ini mulai dari di SPPG juga harus ada tesnya dulu, dicicipi, sampai di sekolah pun juga harus begitu, harus dicicipi juga untuk lebih memastikan, artinya check and recheck gitu sebelum benar-benar dikonsumsi oleh anak-anak begitu. Nah, kaitan dengan ini mungkin saya ke Pak Widarto lagi soal keberadaan dapur MBG ini atau SPPG ini kan juga banyak begitu ya, dan distribusi termasuk juga dari pembangunan MBG yang juga masih terus berjalan. Lalu ketika kita melihat dari dana yang sudah besar, ini bagaimana untuk pertanggungjawabannya? Apakah memang nanti perlu ada evaluasi semacam kayak bulanan atau berapa? Karena tadi kan juga disebutkan bisa jadi nih harga-harga juga makin melonjak segala macam dengan kebutuhan begitu. Iya, sudah pasti itu Mas. Jadi bahkan pemerintah pasca kejadian kemarin juga melakukan evaluasi besar-besaran ya di semua tempat. Bukan hanya yang sudah berproses kemudian terjadi masalah, tetapi ya, itu sarannya langsung pembekuan sementara, moratorium. Tetapi yang lain yang masih berproses pun juga dievaluasi. Nah, tentu dari sisi anggaran kan ini luar biasa, tahun depan dianggarkan secara nasional 355 triliun, itu artinya tiap hari lebih dari 1 triliun karena kan minggu tentu tidak berproduksi ya. Dan kemudian tolong diingat juga Mas, bahwa ke depan sesuai dengan Perpres Badan Gizi Nasional ini tidak hanya melayani untuk anak sekolah, termasuk di dalamnya anak balita ya, dan ibu hamil. Ya, maka kemudian persiapannya harus semakin matang. Dan sisi anggaran sekali lagi ini program ini luar biasa, tidak hanya dari sisi gizi, perputaran ekonomi juga bagus. Kalau kita lihat tadi, saya sudah hitung di Kabupaten Jember kalau 220, anggap aja efektif 200, kalau per dapur MBG melayani 3.000 porsi, maka ada 600.000 porsi yang disediakan setiap hari. Maka karena ini porsinya kecil ya untuk anak-anak, kalau 1 kilogram sayuran bahan itu apapun itu, bisa kacang-kacangan, bisa buncis, bisa sawit dan lain sebagainya, itu untuk 20 porsi saja, maka tidak kurang dari 30 ton sayuran yang dibutuhkan setiap harinya untuk kepentingan MBG saja, belum yang restoran, yang konsumsi rumah tangga yang tentu tetap akan berjalan. Nah, maka kemudian suplainya harus diperhatikan ini. Jangan sampai kemudian peluang ini juga ditangkap oleh orang luar. Artinya Jember petaninya tidak menyiapkan ini dari sisi sayur, buah-buahan. Lalu nanti kita ngambil sayurnya dari kabupaten daerah lain. Ini juga menjadi persoalan. Makanya kan saat ini juga hal itu pun juga menjadi semacam kritik juga begitu. Karena program ini bisa lebih menguntungkan kayak semacam pengusaha besar ketimbang masyarakat kecil begitu. Dan bagaimana caranya supaya petani ataupun UMKM lokal yang ikut mendapatkan manfaat dari program ini, Pak? Betul. Termasuk bagaimana memungkinkan misalkan kerjasama dengan Koperasi Desa Merah Putih. Nah, prinsipnya adalah petani-petani kita harus mendapatkan manfaat dari ini. Jangan sampai korporat-korporat besar. Meskipun nanti ketika jadi persoalan gini, bahan bakunya juga harus mendapatkan uji, maka yang bisa akses atas itu pasti korporat. Tetapi kita harus siapkan mulai dari awal. Jangan sampai
petani kita hanya jadi penonton. Kalaupun corporate ya corporate-nya secara kelembagaan, tapi ngambilnya bahan tetap harus dari petani kita. Multiple effect ya. Betul. Ya, multiple effect ya. Effect dari sisi Karena ini juga membuka lapangan pekerjaan juga Sudah, ya, pasti ya, pasti pasti. gitu Iya, kan. iya. Nah, tapi kaitan dengan ya pemberdayaan yang ada di sekitar kita ini justru juga menjadi penting nih. Betul. Pasokannya juga aman begitu karena Betul. setiap hari ini ya. Betul, termasuk memungkinkan terjadi persoalan kalau kemudian suplainya tidak dijaga karena demand-nya terlalu tinggi untuk kepentingan ini, harganya akan naik, Mas. Kalau harganya naik, nanti porsi 10.000 untuk yang khusus bahan pangan ini tidak akan memenuhi lagi. Nanti yang terjadi Jadi adalah 6.500 nanti ya. apalagi itu kan urusannya Pak Kanit itu. Nah, tapi kalau kemudian Oke. sesuai dengan aturan kan yang 5.000 untuk kepentingan operasional dan Iya, bisnis manajemen, lalu yang 10.000 untuk pangannya. Oke. Nah, ini bisa tidak cukup memang ke depan kalau suplai demand-nya terlalu tinggi ya untuk kebutuhan MBG ini, lalu suplainya terbatas, harganya pasti naik, sudah pasti itu. Dan kemudian terus saja akan membutuhkan anggaran yang sangat besar untuk kepentingan MBG ini. Nah, tentu itu juga membahayakan dari sisi fiskal kita, karena prinsipnya fiskal kita pasti terbatas, Mas. Oke, baik. Dari Pak Hari sendiri melihatnya seperti apa kaitan dengan ya ini penting ini kan, beragam hal ini yang menjadi sorotan. MBG ini sekarang menjadi sorotan luas begitu. Setiap mata akan melihat soal MBG ini, mulai dari kualitas makanannya, mulai dari distribusinya sampai di sekolahnya pun, aturannya juga iya. Nah, seperti apa ini sebetulnya? Siap. Intinya jangan sampai karena hanya mengejar target ya, sampai mengabaikan kualitas dari makanan itu sendiri. Jadi memang anggarannya MBG ini kan sangat besar, dan setiap porsinya pun sudah tersistematis, anggaran terperincinya ini untuk makanan berapa, sekian dan seperti itu. Maksud saya tadi jangan sampai karena hanya untuk mengejar target, yang penting terproduksi 3.000, namun mengabaikan kualitas dari makanan itu sendiri. Karena itu sendiri ya terindikasi sudah terjadi ya di beberapa provinsi di Indonesia, yang menyebabkan efek dominonya keracunan dan lain-lain seperti itu. Akhirnya akan diperiksa semua elemen yang terkait, mungkin dari distributornya atau dari supplier makanannya, kemudian dari ahli gizinya, yang terutama ahli gizinya juga ya seperti itu. Karena ahli gizi ini jangan sampai mereka lalai dalam melakukan pemeriksaan, pengecekan pada setiap makanan, sampel yang akan dimakan oleh para siswa ini. Seperti itu. Baik. Ini ada yang menyampaikan ini di jalur TikTok ya, terima kasih. Ini dari Mas Hari juga namanya ini. Sebaiknya juga koordinasi dengan pihak sekolah sehingga tidak mengganggu proses belajar mengajar, menyesuaikan dengan jam istirahat. Oke. Ada juga Mas Arif ini, kasih uangnya aja wes, kasih ke orang tua siswa dengan syarat siswa bawa bekal ke sekolah. Oke, begitu ya. Ya, baik. Berikutnya coba saya cek di WhatsApp di 08777100000 dari Bu Endang. Saya mengusulkan untuk pasca makan atau sisa sampah organik bisa menggandeng tim kompos in yang dikelola mahasiswa Fakultas Teknik UNED, yang akan dikelola jadi kompos, karena saya sudah ikut programnya begitu. Oke, jadi pemanfaatan sampah ini ya. Ini kan juga porsinya banyak begitu kan, ribuan per SPPG ribuan. Nah, ini bagaimana juga nih sampah-sampahnya, ini pasti banyak nih. Gimana Bu? Sekarang Dinas Pertanian itu menggiatkan stop boros pangan loh. Maka harusnya menu MBG ini tidak ada sampahnya, diminimalkan. Maka di situ perlu kajian yang serius juga ya, untuk menentukan menu-menu apa yang di situ syarat gizi dan cita rasanya dapat. Nah, itu ilmunya dalam banget. Jadi memang harus serius ya, jangan sampai sekedar masak, sekedar ini yang ada terus dikasihkan ke murid-murid terus tidak dimakan, masuk ke bak sampah. Stop boros pangan. Nah, itu zero waste harus kita terapkan pulang ya. Terpaksanya pun kalau ada sisa itu adalah mungkin kulit semangka, kulit pisang, begitu ya. Kalau sisa nasi jangan sampai tersisa. Agak
memang harus serius sekali mengelola ini. Kadang kan porsinya sama begitu kan, dan tiap anak juga beda-beda nih porsi makannya gitu kan. Nah, mungkin di sekolah juga karena memang kesulitannya luar biasa kalau kita membeda-bedakan jumlah porsi kan. Nah, ketika dibuat sama, maka sebelum disentuh untuk dimakan, maka siswa mungkin bisa menyisihkan. Misalnya nasi, bisa langsung disisihkan sehingga itu bukan menjadi sampah, tetapi adalah sisihan menu yang bisa dikonsumsi lagi misalnya begitu ya. Ya, bisa berbagi begitu. Konsep berbagi harus ini ya, jangan sampai kita memaksakan habiskan makannya biar bergizi, jangan sampai. Kadang anak memiliki porsi yang berbeda gitu ya. Betul. Oke, jadi nanti ketika dipaksa mual-mualnya bukan karena apa? Kekenyangan gitu. Iya. Baik. Kalau melihat multiple efeknya luar biasa ya dengan program MBG ini. Tadi petani harus siap, harus menyambut dengan komoditas terbaiknya. Terus mungkinkah ada pemikiran sepintas ya? Mungkinkah bahan kita suplai dari petani, maka petani itu di mapping, dipetakan. Yeah. Jangan sampai nanti overproduksi ini sehingga tidak terserap semuanya. Jadi dipetakan. Misalnya petani, ada blok petani yang mensuplai tomat, lombok, ada petani yang mensuplai sayur, ada petani yang mensuplai buah. Jadi dipetakan. Mungkin peran dinas pertanian di sini diperlukan juga untuk memetakan, mensupport petani untuk menanam komoditas yang beragam sehingga terserap semua. Yeah. Nah, jikalau mungkin Bapak Wid mungkin kita bisa sharing ya. Kan ketika semua sentra dapur itu dituntut untuk fasilitas yang memadai, yang tepat dan benar, itu kan tentu membutuhkan anggaran ya. Mungkinkah kita bisa maklon dengan industri? Misalnya nih komoditasnya dari petani kita, petani Jember, terus diolahnya itu maklon. Contoh ya, contoh yang simpel saya kira, bandeng dari kalau di sini ada peternak ada budidaya. Bandengnya tidak ya, atau lele katakan. Lele tidak harus diolah di dapur umum kalau memang dapur umumnya terbatas. Bisa maklon dengan industri pengalengan misalnya. Jadi nanti dapur tinggal mensajikan saja, tinggal menata penyajiannya. Itu bisa. Karena apa? Pengolahan makanan, terutama ikan, daging itu harus memenuhi yang istilahnya itu kecukupan panas, Mas. Baik. Baik, ini menarik sekali, banyak ini insight yang bisa kita dapatkan hari ini ya, pemerhati. Tapi waktu kita juga terbatas. Mungkin terakhir ini kan menjadi PR juga. Bagaimana sih membuat orang ini juga percaya kembali dengan program MBG ini dengan beragam kasus yang sudah terjadi, karena memang tidak sedikit yang akhirnya skeptis dengan program ini, banyak yang khawatir, banyak yang trauma juga. Nah, ini kalau menurut Bapak Ibu bagaimana ini untuk membangun ini programnya bagus gitu, programnya bagus mungkin, Mas. Lebih ke sertifikasi, standarisasi proses. Termasuk dari regulasinya yang dari atas begitu? Tadi Pak menyebutkan hak CCP pegang, terus legalitas perizinan usaha mungkin ya, itu wajib karena kan sudah kalau ada perizinan usaha, legalitas produk itu dinas kesehatan sudah turut serta pula di situ. Jadi memang bentuknya legalitas sertifikasi atau standar proses begitu. Baik. Mungkin Pak Arif ingin menambahkan? Tambahan lagi selain daripada perizinan 3 tadi yang sudah disebutkan di awal, temuannya adalah Arab SPPG juga dapat menyesuaikan lidah masyarakat. Jadi kan nggak semua orang dapat menerima spaghetti kayak gitu. Kayak kemarin viral ya. Bisa menerima salad. Kadang salad kan memang sifatnya asam seperti itu. Jadi orang-orang ini ngiranya basi makanannya. Padahal kan memang seperti itu karakternya. Jadi memang SPPG juga harus pandai-pandai juga menyesuaikan makanan masyarakat setempat gitu. Bukan maksud apa, tapi ya ini untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan terjadi seperti itu. Akhirnya kan temuan-temuan seperti itu membuat
SPPG tersebut dalam sorotan. Padahal biasa saja kan kayak gitu. Kemudian kaitan dengan pengelolaan air juga mereka harus memiliki izin juga ya. Karena kan rata-rata mereka menggunakan air tanah ya, seperti itu. Air tanah juga harus melewati sertifikasinya juga harus melalui uji lab dan lain-lain seperti pencucian ompreng dan lain-lain kan itu membutuhkan air. Kemudian juga dari IPAL juga ya, pengelolaan air limbahnya juga harus benar-benar diperhatikan juga. Dari sampah-sampah hasil dari olahan itu harus seperti apa sih diolahnya sesuai dengan sistem mekanisme pengelolaan limbah domestiknya seperti apa kayak gitu. Itu harus diperhatikan juga. Oke, baik Pak Widarto ingin menambahkan silakan. Iya, saya pikir kita patut bersyukur ya di satu sisi karena di Jember yang masih beroperasi belum begitu banyak, dengan banyak kejadian ini semuanya akhirnya punya konsentrasi ke sana. Kita lihat bukan hanya pemerintah tetapi juga wali murid, semuanya sekarang tertuju kita perhatiannya kepada persoalan MBG ini. Dengan begini tentu kita akan jauh lebih hati-hati ya. Tadi hal-hal yang sifatnya normatif sudah dijelaskan, beberapa syarat itu harus dipenuhi dengan baik. Di sisi yang lain juga ini karena MBG ini menyangkut sekali banyak aspek dan melibatkan jumlah penerima yang sangat besar, anggarannya sangat besar, maka kemudian lintas sektornya juga harus jalan. Kemarin baru beberapa, apalagi ini leading sektornya memang BGN. BGN itu kan struktural pusat ya. Jadi daerah ini tidak bisa terlibat terlalu dalam, maka kemudian insya Allah dalam minggu ini perpres tentang tata kelolanya keluar, maka kemudian bisa melibatkan banyak pihak. Ada puskesmas di sana yang harus terlibat, ada pihak sekolah, selain tadi teman-teman Polri, kalau SPPG sudah pasti ya, maka kemudian semakin banyak yang membantu mengurus ini, saya yakin menjadi semakin baik. Di sisi yang lain terakhir saya ingin nyambung dari yang disampaikan Pak Kanit tadi soal menu ya. Tolong ada misi pendidikannya juga karena ini menyangkut siswa. Jadi memang variatif itu harus karena nafsu makan anak ini tentu labil ya, mudah bosan dan lain sebagainya. Kecukupan gizinya juga penting untuk dipenuhi, sudah pasti ini karena tujuannya itu. Tapi tolong ada sisi mendidiknya juga. Kita ini tidak harus mengkonsumsi masakan atau menu makanan yang dalam tanda kutip kebarat-baratan. Kita sudah temukan ada spaghetti, ada burger yang sebetulnya tanpa itu pun kecukupan gizinya ada di Indonesia. Tadi disebutkan banyak sekali. Menu makanan kita sudah sangat beragam, dan kalau membuat soal menarik, saya yakin tidak harus begitu ya, ada menu makanan Indonesia yang bisa menarik juga anak didik kita, tetap kecukupan gizinya ada. Jadi sisi mendidik tidak harus ikut-ikutan tren lah makanan yang ini diberikan begitu. Baik. Terima kasih Pak Widarto, terima kasih Bu Nur Hayati, Pak Hari juga atas waktunya. Ini sebenarnya bisa luas juga ini ya perbincangan kita, tapi mudah-mudahan di lain waktu kita bisa bincang-bincang lagi pemerhati prosalnya. Jadi mari kita sama-sama mengawal ya program makan bergizi gratis ini supaya benar-benar memberi manfaat untuk anak-anak kita ini, generasi masa depan bangsa ya. Baik, sekali lagi terima kasih pemerhati Prosalina dan sampai jumpa di lain kesempatan. Saya Anto Januarta pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selalu